Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk mulai mengeksplor buku yang saya tulis, The Algorithm Driven Life. Jadi mudahan tidak ada halangan selama beberapa waktu ke depan saya akan mulai eksplor. Saya harap saudara yang sudah membaca bukunya akan semakin lebih memahami. Tentu saya tidak akan membawakan bahasa buku karena itu berbeda. Saya akan coba eksplor dan saya akan menghubungkan poin-poin yang penting. Kita akan mulai dengan judul Siapa yang mencetak dirimu? Siapa yang mencetak kehidupan kita? Mari kita buka Alkitab kita Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu bicara tentang jangan hidupmu dicetak oleh dunia ini. Kalau saudara sudah baca bukunya, saudara akan menemukan di situ. Jangan kamu dicetak oleh dunia ini. Saudaraku, untuk pertama kalinya dalam sejarah ada sistem yang mengikuti kita 24 jam sehari. Dia mempelajari kita, sistem itu mengamati kita, sistem itu memprediksi kita, bahkan bukan hanya memprediksi, dia mengarahkan kita, mendrive kita, dan perlahan akan membentuk kehidupan kita. Jadi ini bicara tentang musuh dari pembentukan rohani. Musuh dari pembentukan rohani. Sistem yang mengikuti kita 24 jam sehari. Selama baterai kita masih on, dia selalu mengikuti kita. Itu sebabnya judul bukunya The Algorithm Driven Life. Apakah hidupmu di-drive, diarahkan, digerakkan, disetir oleh algoritma? Itulah sistem yang mengikuti kita 24 jam sehari. Dan ini bicara tentang peperangan rohani. Dan untuk mengerti itu, di buku itu saya bongkar sebuah sistem ekonomi yang diberi nama surveillance capitalism. Bisa di next. Surveillance capitalism, kapitalisme pengawasan. Ini bicara tentang ekonomi perhatian. Ketika hidup kita menjadi data yang kemudian diperdagangkan dalam sistem ekonomi yang disebut kapitalisme pengawasan, surveillance capitalism. Untuk sederhananya gini saudaraku, aplikasi apa yang paling sering kita pakai di HP kita? TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Google, atau aplikasi apapun media sosial yang kita gunakan, itu semua tahu jam berapa kita bangun, jam berapa kita tidur, itu semua didetek. Makanya kalau saudara punya HP, ada kontrol orang tua, benar? Saudara bisa tahu apa yang anak saudara buka, berapa jam dia buka, saudara tahu. Artinya apa? Kalau saudara bisa tahu, yang punya sistem itu tahu, dan algoritma yang bekerja di balik sistem itu atau yang menjadi sistem itu juga tahu. Saudara bangun pagi jam 4 misalnya subuh, saudara buka HP, itu kebaca jam berapa saudara buka. Sistem tahu kamu bangunnya jam segini, dan apa yang kamu buka, apa yang kamu kunjungi, dia tahu. Dan dia baca itu, dia jadikan itu sebagai data yang akan diperjualbelikan. Lokasi apa yang sering kita kunjungi, dia tahu saudara. Dan sekarang di zaman AI, saudara foto sebuah tempat, saudara upload di aplikasi tertentu, dia bisa lacak, dia bisa tahu ini ada di mana. Begitu canggihnya sekarang di zaman AI. Dia tahu video apa yang saudara tonton sampai habis. Dan video apa yang begitu muncul, saudara langsung skip. Begitu saudara lihat video, nggak menarik. Dia baca itu. Oh, ini nggak tertarik dengan ini. Lalu saudara nonton video lagi, lama saudara nonton, dia baca. Ini ketertarikannya sekian menit. Dijadikan semua data. Dan itu dijual kepada pengiklan. Dan akhirnya iklan-iklan itu akan muncul di hadapan saudara. Apa yang saudara like, apa yang saudara baca diam-diam,
Saudara pikir saudara tidak ada yang lihat, ternyata algoritma mengawasinya. Siapa yang saudara suka kepoin di IG, di TikTok, seringkali ada notifikasi ke orangnya. Ini lagi kepoin kamu, ini intinya kayak gitu. Dia lihat postinganmu. Nah, saudara bisa paham sistem itu seperti itu. Saudara screenshot IG seseorang, orang itu dapat notifikasi, ada yang screenshot IG-mu. Jadi saudara nggak bisa diam-diam sekarang, bisa ditahu. Bahkan kadang saudaraku, sistem itu tahu apa yang menarik perhatian kita lebih daripada pasangan kita. Pasangan kita nggak lihat isi HP kita. Ada pasangan-pasangan yang takut ketika suami atau istrinya, pacarnya lihat HP-nya. Kelabakan dia, takut dia. Kan dia pikir istri nggak boleh tahu, suami nggak boleh tahu. Tapi saya mau kasih tahu, sistem tahu. Kita nggak usah bicara Tuhan dulu nih, kita bicara sistem dulu nih. Sistem tahu apa yang saudara tonton, apa yang saudara simpan di dalam HP saudara. Itulah yang kemudian disebut dalam sistem ekonomi ini sebagai surveillance capitalism. Kalau dulu orang jual produk kan, kita pedagangnya, kita jual produknya, betul? Sekarang sistem ekonominya berbeda. Kita jadi produknya. Kita pedagangnya, kalau sistem ekonomi konvensional, kita pedagangnya, kita jualin gorengan, beras, nasi uduk, kue, pia, apapun kita jual. Kita punya produk, kita pedagangnya. Sekarang kita pakai WhatsApp gratis, pakai Facebook gratis, pakai TikTok gratis, pakai YouTube, pakai Instagram gratis. Memang saudara ada yang berlangganan. Itu pun cuma supaya tidak muncul iklan. Pada intinya kita semua gratis pakai. Bagaimana mungkin teknologi yang begitu canggih yang membuat kita bisa video call dengan anak, orang tua, saudara kita dalam hitungan detik, entah di luar negeri, di dalam negeri, selama ada sinyal, kita bisa pakai gratis. Kenapa bisa gratis? Sesungguhnya nggak gratis. Kita bayar pakai perhatian kita. Ini disebut attention economy. Kita bayar pakai bola mata kita, saudaraku. Nah, ini yang disebut surveillance capitalism. Di mana ketika kita pakai gratis, sesungguhnya kitalah yang jadi produknya. Sudah bisa paham? Konvensional, kita yang pedagang, kita punya produk. Giliran sekarang kita pakai aplikasi, semuanya gratis. Kok bisa gratis? Sesungguhnya kita bayar pakai perhatian kita, pakai data kita. Dan ini yang disebut surveillance capitalism. Jadi nggak ada istilahnya sebenarnya data kita itu tidak diperjualbelikan. Walaupun mungkin saudara baca term and conditionnya, sesungguhnya itu diperjualbelikan, saudara. Jadi pengalaman hidup kita diubah jadi data. Setiap sentuhan jari kita, setiap klik kita, setiap scroll kita, itu jadi bahan bakar ekonomi digital. Jadi setiap kita scroll, kita pikir biasa, itu jadi bahan bakar ekonomi. Kan gratis kita pakai TikTok kan, saudara. Set, nonton, hahaha, lucu, ketawa. Lalu ada video sedih, dracin, kita jadi sedih, jadi baper gitu ya. Belum lagi CEO-nya menyamar gitu kan. Kita jadi penasaran gitu. Sampai akhirnya gimana? Padahal otak kita sudah mulai bisa nebak. Ini sama aja. Rata-rata dracin itu kan CEO terus kan. Kita udah bisa tebak pasti endingnya gini. Tapi herannya kita penasaran. Itulah permainan otak manusia. Itulah yang dikerjakan. Makanya narasinya diulang-ulang. Misalnya, di sini dia nyamar jadi CEO kan, lalu dimaki-maki oleh keluarga di sini. Kemudian dia sudah tunjukkan, oh ternyata dia lebih hebat. Lalu masuk ke scan lain, entah di rumah lain atau di pesta lain, ternyata ada yang lebih tinggi gitu toh, neneknya misalnya. Kamu nggak bisa pecat dia sembarangan gitu toh. Nenek yang punya perusahaan ini gitu toh. Wah ternyata CEO-nya kalah nih. Lalu tiba-tiba pasangannya ini ternyata lebih besar lagi dari nenek itu gitu kan. Kita bisa tebak, tapi kok kita penasaran? Karena semua film itu didesain dengan memahami otak manusia bekerja. Bagaimana rasa keponya otak kita itu, saudaraku. Jadi film-film itu didesain, dracin-dracin itu menjadi contoh nyata bagaimana neuroscience bekerja di balik semua teknologi itu. Makanya tantangan sekarang berat. Karena yang kita lawan itu ahli-ahli neuroscience di balik sistem algoritma. Ahli psikologi di balik sistem algoritma yang paham cara kerja otak manusia. So sebab itu satu-satunya cara supaya orang Kristen tidak terjebak di dalam sistem itu adalah kita harus bangun kesadaran. Dan itulah yang sedang saya suarakan di buku itu. Bangun kesadaran. Dan untuk bangun kesadaran kita harus tahu cara sistemnya bekerja. Bahwa kita sedang dieksploitasi tanpa kita sadari. Dulu hanya Tuhan yang melihat manusia setiap waktu, saudaraku. Dan hari ini ada sistem yang berusaha mengamati setiap gerakan kita. Bukan untuk mengasihi kita seperti Tuhan
melihat kita dan dia mengasihi kita. Tetapi sistem itu, algoritma AI itu mengawasi kita di dalam surveillance kapitalismenya untuk memonetisasi perhatian kita. Semua bilang memonetisasi. Jadi saudara pakai gratis, padahal perhatian saudara, jiwa saudara, scroll saudara, klik saudara, tontonan saudara, itu semua jadi data yang dimonetisasi. Bahkan konten kreator sekalipun yang mendapatkan duit dari kontennya, dia juga sedang dimonetisasi oleh sistem algoritma itu. Tetapi saudaraku, data saja tidak menghasilkan uang. Setelah sistem algoritma AI itu mengenal kita, dia mulai membidik kita. Dan itu ada di dalam buku, saudara melihat istilahnya yang disebut behavioral targeting. Behavioral targeting. Ketika jiwamu menjadi sasaran. Nah saudara, pernah nggak saudara cari sepatu lari misalnya kan? Cari sepatu lari di Google atau di Topet misalnya, atau di Shopee atau di Amazon atau di mana saja ya. Saudara cari, lalu besoknya atau satu detik kemudian bahkan ketika saudara buka medsos, Facebook, Instagram, TikTok, muncul iklan-iklan sepatu. Pernah? Saya baru-baru nih, saya pergi pijat di mall, pijat kursi itu yang di Gramedia tuh ada gratis kan. Terus dia minta data saya kasih nomor handphone. Saya sudah tahu sistemnya, saya tes aja. Sudah tahu, berapa hari kemudian muncul iklan tuh kursi-kursi urut itu yang bisa tidur tuh, kita diurut-urut tuh. Data saya langsung karena pasti nomor HP saya didaftarkan dan muncul langsung iklan-iklan kursi urut itu. Canggih bukan saudara? Dan bukan cuma soal nama saya didaftarkan, setiap saya pegang HP dan saya ngomong tentang kursi urut, itu dibaca oleh sistem. Ini mendengarkan dia. Makanya gak heran saudara lagi kumpul sama saudara lalu ngomong tentang mobil misalnya. Mobil yang terbaru, BYD listrik, pajaknya murah misalnya kan. Cek, entah sejam, 2 jam, sehari, 2 hari kemudian muncul tuh iklan BYD. Yakin saudara? Asal saudara memang taruh HP di situ, ada HP di situ. Sistem itu mendengar saudara. Jadi itu yang disebut behavioral targeting. Kita ditarget, bukan hanya di data satu kali, tapi ditarget. Setelah data kita dibaca, hasil scroll kita, hasil pembicaraan kita dibaca, kita ditarget. Makanya muncul iklan-iklan itu saudaraku. Baik itu di Facebook, YouTube, Google, TikTok, Marketplace, apapun akan muncul itu saudara. Ya, entah di TikTok, entah di Topet, entah di Shopee, muncul itu. Si Chris nih, ngomongin motor waktu hilang. Dia ngomong sendiri. Tiba-tiba muncul motor di media sosialnya. Coba. Seolah-olah algoritma tahu motornya hilang. Ya kan Chris? Dia ngomong sendiri. Mungkin dia sempat searching, cari cara motor hilang atau gimana. Muncul, ditawarin saudaraku. Iklan-iklan motor. Seperti itulah kita, dan saya rasa saudara punya pengalaman itu semua. Kenapa? Karena kita sedang dibidik, ditargetkan dalam sistem surveillance kapitalisme itu. Nah, memang begini saudara, ada sisi positifnya, nggak selalu negatif. Sisi positifnya adalah kita jadi gampang cari preferensi kita, betul? Ya kan? Kita jadi gampang cari preferensi kita. Kita nggak susah-susah cari, karena kita ngomong sedikit, dibaca sistem, dia tawarkan. Jadi seolah-olah kita terbantu, nggak perlu searching-searching terlalu lama lagi. Bagus. Masalahnya adalah ketika yang kita cari itu berhubungan dengan emosi kita, apa yang kita omongkan, apa yang kita cari. Misalnya saya cari cara untuk menghilangkan kecemasan. Lalu dia kasihlah konten-konten menghilangkan kecemasan saudaraku. Nah kalau ditawarkan kepada saudara konten yang salah, itu akan membentuk worldview kita. Itu masalahnya. Jadi akan terbentuk identitas dan otak kita tidak terbiasa berinisiatif mencari lagi. Karena kita terbiasa ditawarkan. Kita hidup dari rekomendasi algoritma. Berapa banyak dari saudara yang buka YouTube, TikTok sekarang pasrah dengan apa yang algoritma sampaikan, tawarkan kepada layar di feed saudara. Saudara buka TikTok nih, buka YouTube nih, short. Saudara scroll saja, pasrah. Pasrah. Saudara tidak niat mencari sesuatu. Saudara pasrah saja di waktu kosong jam kerja. Lihat set. Itu kan saudara pasrah dengan apa yang algoritma tawarkan. Dan dia baca ketika saudara lebih lama di buku resep, di resep masakan, nanti resep masakan tambah banyak tuh. Saudara pasrah dengan apa yang ditawarkan. Saudara tidak inisiatif cari chef apa, cari petinju mana. Saudara pasrah saja dengan apa yang ditawarkan. Akhirnya manusia kehilangan inisiatif. Dan ujung-ujungnya nanti jadi brain rot itu. Malas membaca, tidak suka dengan dunia nyata, karena tidak ada efek dopamin. Layar berganti-ganti ada efek dopamin. Itu jadi brain rot ujung-ujungnya. Jadi masalah.
Satu sisi itu membantu mencari preferensi lebih cepat, satu sisi itu bisa membuat kita jadi brain rot, saudaraku. Nah, misalnya tadi ini, saudara putus cinta kan? Habis putus nih sama pacar nih. Lalu tonton video tentang patah hati. Besok dikasih rekomendasi algoritma tentang patah hati itu. Saudara besok lagi bangun pagi atau bangun tengah malam jam 2. Nggak bisa tidur, saudara lihat lagi short video TikTok atau apapun. Yang muncul itu konten tentang patah hati lagi. Seminggu kemudian feed saudara apa yang muncul di HP saudara itu penuh dengan soal mantan, hubungan toksik, trauma self-healing, luka batin. Dan tanpa sadar algoritma kasih tahu, inilah dirimu sebenarnya. Satu sisi bagus sebagai preferensi, satu sisi dia membentuk identitas kita. Ini dirimu yang sebenarnya. Kamu yang sedang patah hati, inilah yang kamu tonton. Inilah dirimu yang sebenarnya. Nah, menariknya saudaraku, Alkitab bilang iblis itu pandai cari celah, bukan? Makanya sadarlah dan berjaga. Jaga, lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa orang yang akan ditelannya. Dan sekarang dunia digital dengan sistem algoritma AI-nya mempunyai kemampuan menemukan celah emosional manusia. Saya nggak bilang algoritma AI itu iblis, enggak ya. Saya bilang bahwa algoritma AI punya kemampuan menemukan celah emosional manusia. Dia membaca data saudara, preferensi saudara, kesukaan saudara, dan kemudian dia akan masuk lewat celah emosional itu, dan dia berikan konten-konten yang bisa akhirnya membentuk diri saudara. Itu sebab sejak awal saya katakan tadi bahwa ini musuh dari pembentukan rohani. Dan dalam pembentukan rohani, siapa yang mempunyai kuasa atas diri kita, dialah yang membentuk kita. Kita tidak bisa membentuk sesuatu yang tidak kita kuasai. Itu dari sisi penguasanya. Dari sisi yang dikuasai, kita tidak bisa dibentuk oleh sesuatu yang tidak menguasai kita. Masalahnya kalau algoritma AI menguasai perhatian saudara, maka algoritma AI itu akan membentuk identitas saudara. Jadi hebatnya dari algoritma AI itu adalah dia punya kemampuan menemukan celah yang begitu besar. Belum pernah ada teknologi yang punya skala membentuk seperti itu di zaman-zaman sebelumnya, saudara. Nah, tetapi nggak sampai di situ aja. Setelah menemukan titik lemah kita, algoritma AI harus memastikan kita akan terus kembali lagi. Maka lahirlah tahap berikutnya yang dalam buku saya sebut sebagai persuasive design. Ini bicara tentang desain yang mencoba mendekati kita dan menawan perhatian kita. Ketika perhatian kita mulai ditawan, itulah kerjaannya persuasive design. Salah satu fiturnya, pernah nggak saudara mikir, kenapa ada fitur endless scrolling? Saudara, dari pagi saudara bangun subuh, nggak usah kerja yang lain, anggaplah saudara libur. Sampai ketemu pagi lagi, saudara scrolling terus, nggak akan habis tuh. Betul? Pokoknya saudara kerjaannya scrolling aja. Lupakan soal makan, minum, dan lain-lain. Saudara scrolling aja terus dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Nggak akan habis itu video-video. Kok bisa? Itulah fitur endless scrolling, saudara. Dan itu bagian dari persuasive design. Tujuannya apa? Menjaga perhatian manusia sedapat mungkin, selama mungkin ada di depan layar. Ingat, ini surveillance capitalism. Kapitalisme pengawasan. Di mana kitalah produknya, bukan pedagangnya. Itu sebabnya ada scroll tidak berujung, video yang otomatis lanjut. Saudara scroll langsung terputar videonya. Saudara scroll langsung terputar videonya. Lalu ada notifikasi berwarna merah. Kenapa warna merah? Itu semua ada penjelasannya, saudara. Kenapa keranjang kuning? Semua ada penjelasan. Psikologi, neuroscience, semua itu dibuat oleh para ahli di belakangnya, saudara. Kenapa keranjangnya warna kuning? Kakak lihat ya produknya, klik keranjang kuning. Nih. Kenapa bukan keranjang merah? Kenapa bukan keranjang hijau? Gitu. Atau mungkin keranjang orange. Semua pilihan warna itu, saudaraku, sudah ada desain psikologi neuroscience di baliknya. Notifikasi kenapa warna merah. Ada penjelasannya semua. Saudara cari aja, searching aja. Dan itu ada di jurnal-jurnal, saudara. Lalu ada lagi fitur story. Update story hilang 24 jam. Kenapa harus hilang 24 jam? Ya kan? Untuk menimbulkan rasa kepo, penasaran, FOMO, takut ketinggalan. Jadi begitu orang update story, kita langsung pengen lihat. Kalau enggak, hilang nanti.
Betul nggak? Itu memainkan psikologi perasaan manusia. Ini semua permainan neuroscience, saudaraku. Kenapa harus ditawarin 24 jam? Kenapa story itu nggak gitu-gitu aja, saudaraku ya? Ya mungkin satu sisi supaya server tidak berat. Tapi itu semua ada permainan di situ. Mereka paham bahwa manusia itu sangat FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu, saudara. Saudara pernah niat buka Instagram 3 menit aja? Saya mau buka Instagram 3 menit aja nih. Tahu-taunya jadi 45 menit, 1 jam, 2 jam. Saudara habis waktunya di situ. Saudara lagi santai nih kan? Anggaplah lagi nggak ada kerjaan, lagi santai. Niatnya saya mau niat 3 menit aja buka. Ternyata bisa lama. Kenapa? Itu karena persuasif design. Karena desain yang dibuat supaya perhatian kita selama mungkin ada di layar. Dan supaya selama mungkin ada di layar, manusia pada dasarnya suka melihat apa yang dia sukai. Maka diberikanlah preferensi-preferensi kita. Dari data masa lalu kita yang kita sudah searching-searching, entah tentang video kucing, tentang video tinju, video masakan, semua disodor kembali itu. Dia tahu kalau saudara sudah lama tidak buka Instagram, tidak buka TikTok begitu lama, dan misalnya 3 hari saudara nggak buka medsos, saudara buka lagi nih, dia cari data masa lalu saudara, dia tawarkan saat itu. Berlimpah-limpah supaya saudara tahan lama lagi di layar. Nggak percaya coba tes. Saya sudah coba soalnya. Saya sudah eksplorasi sendiri. Sambil saya tulis buku itu, saya eksplorasi juga dengan gadget saya sendiri. Dengan medsos saya sendiri. Dan itu yang terjadi, saudara. Ketika lama saya tidak lihat medsos, dulu saya sering lihat video-video kucing lucu itu, ditawarin lagi. Kok muncul lagi? Ini sudah lama ini. Nggak pernah saya lihat. Dimunculin lagi. Saya sering lihat tinju-tinju itu. Terutama siapa itu yang dari manusia besi itu. Apa? Siapa Pak Rahman? Iron Man. Rotang. Itu favorit saya kalau tinju. Rotang itu. Saya lama tidak lihat medsos, saudaraku. Begitu saya lihat rotang yang ditawarin tuh. Supaya saya tinggal lihat itu lama. Gitu, saudara. Udah kejadian, saya sudah buktikan. Nanti saudara buktikan sendiri kalau nggak percaya. Dan saya rasa saudara sudah mengaminkan karena sudah terbukti, saudara. Itulah yang terjadi. Kita dibuat selama mungkin harus ada di layar. Karena dia akan baca data kita. Kitalah produknya. Semakin lama kita di layar, semakin banyak yang bisa dijual kepada pengiklan. Itu sebabnya semuanya gratis. Karena sebenarnya kita produknya. Nah, memang saudaraku, saya ditulis di buku itu bukan salah kita sepenuhnya sebenarnya. Karena yang kita lawan itu bukan abal-abal, saudaraku. Yang kita lawan itu adalah ribuan engineer, neuroscientist yang sangat paham cara kerja otak manusia. Dan mereka dipekerjakan untuk membuat algoritma AI itu. Untuk mempertahankan selama mungkin perhatian kita ada di layar. Maka perlu disadarkan. Dan buku itu menyadarkan kita. Itu panggilan untuk kita wake up, bangun. Makanya kalau saudara baca pertamanya itu bangun gitu. Saya langsung kasih bangun gitu. Harus bangun. Saudaraku, perhatian adalah mata uang di kerajaan digital. Apa yang mendapat perhatian kita akhirnya akan mendapatkan hati kita. Betul? Dari mata turun ke hati. Jatuh cinta itu waktu lirik-lirik di mata turun ke hati. Jadi perhatian kita itu jadi mata uang digital. Kalau kita memperhatikan sesuatu lama-lama itu turun ke hati kita. Dan itu membentuk kita. Dan ketika perhatian terus-menerus kita berikan, sesuatu yang lain yang lebih mengerikan terbentuk. Yaitu identitas. Identitas. Mungkin kalau orang yang umur 30-an ke atas bisa jauh lebih matang, saudaraku, walaupun tidak mutlak. Tapi kalau anak-anak dari kecil sudah terkontaminasi dengan medsos, identitasnya terbentuk dari medsos itu. Dia mencari validasi dari medsos. Dia mencari penghargaan dari medsos. Dan itu mengerikan, saudaraku. Ini yang dalam buku saya sebut sebagai algorithmic identity formation. Ketika identitas kita ditulis ulang oleh algoritma. Dan ini penting sebagai orang tua untuk kita memperhatikan bagaimana anak-anak kita dibentuk oleh media sosial. Awalnya mungkin kita hanya melihat konten, saudaraku. Lama-lama konten itu membentuk identitas kita. Karena preferensi kita, kesukaan kita terus disodorkan. Dan lama-lama kita berpikir inilah identitas kita. Kesukaan saya memang ini. Padahal kita begitu kompleks, banyak lagi sisi hidup kita yang harusnya kita eksplor. Tapi karena kita sudah dikasih preferensi terus, itu membentuk kita. Contoh, misalnya, ya kita buat contoh sederhana. Seorang perempuan muda melihat video kecantikan setiap hari. Dia tatap terus, orang Korea cantik-cantik, orang Turki cantik-cantik, orang ini cantik-cantik gitu ya. Terus dia lihat dirinya gitu. Kenapa muka saya begini?
Bopeng-bopeng gitu ya. Dia lihat wajahnya kemudian dengan standar algoritma. Padahal yang muncul di layar itu belum tentu asli. Bisa jadi karena filter, ya kan? Ada banyak ketahuan live streamer akhirnya ditinggalin oleh followernya, bukan? Live streamer perempuan rata-rata ditinggalin oleh followernya. Kenapa? Satu kali dia live dia lupa aktifkan filternya. Ternyata nih gitu ya. Kejadian tuh di China di mana-mana gitu ya. Akhirnya followernya ninggalin gitu. Dan sekarang banyak konten-konten deepfake, video-video AI yang dibuat dengan AI seperti asli. Ada biksu yang banyak followernya, ternyata AI. Nggak ada biksu itu di dunia nyata. Ada cewek-cewek cantik sekali, banyak followernya, ternyata tidak ada cewek itu di dunia nyata. Itu hasil deepfake AI. Ada penjual-penjual menjual, laku, jualannya laku. Ternyata itu bukan orang yang nyata, itu AI yang sedang jadi sales. Canggih bukan sekarang saudaraku. Nah dalam hal ini misalnya seorang perempuan lihat video kecantikan terus gitu toh. Akhirnya muncul suara dalam dirinya, saya kurang cantik. Cantikan yang di medsos, standar cantik. Apalagi kalau yang video yang dia lihat cantik itu banyak yang ikuti. Banyak followernya cowok-cowok pula kan. Cari bahan cuci mata gitu kan. Wah akhirnya cewek ini merasa, waduh saya kurang cantik, follower saya nggak banyak karena begini. Karena saya nggak secantik dia, kurang putih, kurang ideal. Dia coba beli kosmetik di mall, di mana-mana pesan, ternyata palsu gitu. Tambah stres lagi dia saudaraku. Nah ini yang disebut identitas kita mulai dibentuk oleh algoritma itu. Seorang cowok misalnya, kalau cowok nggak terlalu mungkin urusan dengan ganteng-ganteng, urusannya dengan kesuksesan. Dia lihat video-video sukses. Wah, cowok-cowok yang masa mudanya sukses, punya mobil mewah, punya rumah mewah. Belum lagi, wah kalau sudah trading Bitcoin, trading saham, wah, gitu ya. Kayak Timothy misalnya. Rumah mewah, liburan mewah, orang flexing, cowok-cowok flexing. Lalu dia mulai ngerasa, aduh aku kok kerjaannya gini aja ya. Gaji 2 juta, 4 juta, 10 juta, mau bisa apa gitu ya. Akhirnya muncul suara, aku ini cowok yang gagal. Aku tertinggal dari teman-teman, aku gak berhasil. Dan identitasnya jadi down. Karena dibentuk oleh tontonan-tontonan motivasi-motivasi yang sebenarnya bagus tapi justru membuat dia rasa down karena membandingkan dirinya. Nah ini membandingkan lagi itu ada itu istilahnya saya munculkan di buku, comparison trap, jebakan perbandingan yang membuat manusia itu muncul iri hati. Jadi basis dari semua masalah di emosi kita ini saat melihat medsos adalah iri hati. Kita lihat orang lain begini, kita pengen begitu. Kita lihat orang lain begini, kita pengen begitu. Iri hati sebenarnya base-nya. Dan itu sudah Alkitab kasih tahu bahwa iri hati itu mendatangkan banyak masalah. Nah, ada identitas yang lahir dari firman Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan, kita dibentuk oleh firman Tuhan. Tapi kalau kita banyak lihat feed, lihat dari hasil-hasil scroll di video, kita dibentuk dari situ. Pertanyaannya sekarang siapa yang lebih sering berbicara atau menarik perhatian kita? Apakah video scroll kita atau firman Tuhan di Alkitab buku yang rasanya sekarang sudah kurang menarik untuk dibaca? Karena kita sudah terbiasa dengan ganti perhatian, ganti perhatian. Sekarang lihat begitu lihat buku, membosankan. Dan itulah yang disebut brain rot, pembusukan otak saudaraku. Itu bukan saya yang ngomong, para ahli yang ngomong. Nah saudaraku, identitas yang terbentuk oleh algoritma harus dipertahankan. Jadi algoritmanya mempertahankan, saya sudah bentuk kamu dengan preferensi ini, saya pertahankan supaya kamu tetap ada di dalam identitas itu. Muncullah tahap berikutnya dalam istilah yang disebut echo chamber, ruang gema. Ini ketika tontonan kita menjadi dunia kita dan masa lalu kita, histori tontonan kita itu jadi penjara. Kita hidup di dalam filter bubble, di dalam gelembung sendiri yang menciptakan ruang gema. Akhirnya kita berpikir hanya dunia ini saja yang benar. Hanya dunia yang terbentuk di dalam gelembung ini saja, di dalam ruang gema saya yang benar. Kalau saudara preferensinya politik anti presiden misalnya, saudara tonton yang maki-maki presiden setiap hari misalnya kan. Maka saudara pikir ini yang benar. Makanya di buku itu saya kasih tahu, belajarlah tonton yang tidak sesuai dengan preferensi kita, supaya kita punya perspektif yang bisa mengeluarkan kita dari echo chamber itu saudaraku. Supaya kita tidak terbentuk worldview-nya hanya sempit sebatas ruang gema kita. Karena setiap preferensi kita itu menciptakan ruang gema. Kita pikir diri kita ini saja. Kita pikir dunia ini saja. Padahal ada banyak yang di luar sana.
Jadi secara sederhananya algoritma berkata, oh kamu suka ini nih, maka saya kasih lebih banyak. Misalnya nonton soal politik, sebulan kemudian soal politik itu banyak di HP kita, maka dia membentuk echo chamber. Worldview kita, cara pandang kita dibatasi pada pandangan politik ini saja. Gitu. Dan itu terus-menerus membentuk kita. Misalnya nonton teori konspirasi, apalagi ramai soal UFO. Saudara cari misalnya Amerika rilis UFO. Nanti saudara nonton YouTube, TikTok, apa semua muncul tuh UFO-UFO tuh. Bahkan mungkin di Topet ditawarin mainan UFO gitu. Ada juga itu muncul kayak gitu. Saudara terbentuk echo chambernya. Nah, yang bahayanya itu gini saudaraku, kalau soal politik, kalau orang-orang dewasa mungkin bisa jadi lebih lebih matang gitu. Masalahnya kalau anak-anak kita nonton soal kecantikan, dia pikir yang cantik itu standarnya begini. Lalu anak-anak kita nonton misalnya soal depresi, dia pikir oh kalau depresi jalan keluarnya harus begini, mati bunuh diri misalnya. Nanti dia bisa ikutin, hati-hati saudara, karena dunianya dibatasi dalam ruang gema itu. Saudara nonton video marah-marah, orang marah-marah, nanti saudara juga worldview-nya kebentuk tuh, malah jadi marah-marah nanti, mulai jadi orang yang menjengkelkan. Itu akibat dari echo chamber itu saudaraku, worldview itu. Akhirnya feed kita, tontonan kita yang muncul di layar kita itu jadi dunia kita. Padahal dunia itu jauh lebih besar di belakang sana. Banyak lagi konten-konten dari perspektif yang lain. Tapi kita susah menemukannya, susah muncul. Karena memang kebiasaan kita adalah menerima apa yang algoritma rekomendasikan. Tidak ada inisiatif mencari pandangan yang berbeda, perspektif yang berbeda. Dan itulah efek dari echo chamber itu saudaraku. Semua yang pernah kita tonton akhirnya jadi penjara digital. Dan ini akan mencetak kita saudaraku. Makanya sejak awal saya bilang ini musuh dari pembentukan rohani. Permasalahan dari apa yang terus-menerus kita lihat adalah akhirnya itu bisa kita pikir sebagai kebenaran. Meskipun itu belum tentu benar. Misalnya kita tonton, wah MBG itu tidak baik, harusnya dihentikan gitu ya. Lama-lama kita pikir, oh benar nih harus dihentikan. Kita nggak coba sudut pandang yang lain. Padahal MBG di luar sana itu bermanfaat. Di Amerika, di tempat-tempat yang lain, negara-negara lain. Bermanfaat, karena memang pejabatnya minim korupsinya. Nyaris tidak ada. Tapi kalau di Indonesia, khusus soal MBG-nya misalnya, wah saudara sudah lihat sendiri bukan di berita. Akhirnya ada kemudian komentator bilang, MBG dihentikan saja. Banyak yang demo MBG dihentikan saja. Lalu kita yang sebagai orang netral tadinya tidak berpikir apapun, kita terkontaminasi dengan itu. Mulailah kita merasa pemerintah ini memang jelek programnya gitu. Padahal kita tidak mencoba melihat dari sudut pandang lain. Nah ini yang saya maksud saudara, lepas dari soal MBG-nya apapun videonya, ini soal echo chamber, pembentukan ruang gema dari tontonan kita. Akhirnya kita tidak belajar melihat dari perspektif lain karena tidak ada inisiatif untuk mencarinya sendiri. Kita terbiasa pasrah dengan apa yang algoritma tawarkan dan itu membentuk echo chamber. Kita hidup di dalam filter bubble, di dalam gelembung kita sendiri. Ketika hidup kita terlalu lama dalam ruang gema, maka lahirlah kebohongan terbesar yang kita sebut sebagai algoritmik determinism. Ketika algoritma mulai menentukan kehidupan kita, saudaraku. Setelah beberapa lama muncul akhirnya kalimat suara di hati kita, aku memang begini. Aku memang anti pemerintahan misalnya kalau dalam politik. Aku memang suka tinju. Kalau dia searching soal-soal misalnya yang stres, yang depresi, akhirnya aku memang gak bisa berubah. Aku memang orangnya pemarah. Aku memang pecandu. Aku memang gagal. Muncul itu yang membentuk identitasnya. Algoritma akhirnya membentuk identitasnya. Padahal Tuhan punya suara yang berbeda. Suara Tuhan itu berkata, aku melihat hatimu. Algoritma melihat pola pencarianmu, tapi aku melihat hatimu, kata firman Tuhan. Sebab 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jauh terdalam dari hatimu kamu bisa diubah. Tapi karena konten-konten yang kamu tonton, kamu mengatakan aku tidak bisa berubah lagi. Padahal Tuhan bilang kamu bisa diubah. Karena algoritma membentuk identitas kita berdasarkan masa lalu. Dia kasih preferensi dari masa lalu kita. Akhirnya kita pikir ini memang identitas saya. Tapi Tuhan cara kerjanya enggak gitu saudaraku.
Tuhan melihat kita seutuhnya. Bahkan dia melihat masa depan kita. Dalam buku itu ada istilah makasafah. Jalan-jalan Tuhan. Ada istilah derek. Jalan-jalan Tuhan yang lebih besar. Tidak sebatas pola algoritma di masa lalu. Jadi kalau algoritma melihat pola, Tuhan melihat potensi kita. Algoritma melihat sejarah, history browsing kita, tontonan kita. Tuhan melihat destiny. Kamu saat ini mungkin gagal, terpuruk, tidak dianggap sukses oleh dunia. Tapi kamu berharga di mataku. Kamu mulia. Kalau kamu datang kepadaku, aku bisa membawamu ke level selanjutnya. Tuhan melihat kita dengan destiny, saudaraku, dengan tujuan. Dan kerusakan belum sampai selesai di situ, saudaraku. Bukan hanya membentuk identitas kita, karena sekarang itu berdampak ke cara kerja otak kita secara neuroscience. Inilah kemudian istilah yang saya sebut sebagai brain rot di situ. Mengikuti istilah yang diterbitkan oleh Universitas Oxford. Ini istilah pertama kali muncul di Universitas Oxford. Ya. Brain rot, pembusukan otak. Itu terjemahan hurufiahnya. Brain rot, pembusukan otak. Bukan istilah medis bahwa otak kita busuk, tapi sebuah istilah psikologis untuk menunjukkan dampak dari algoritma AI, tontonan-tontonan itu kepada otak manusia. Dan ini yang saya sebut ketika jiwa kita kehilangan kedalamannya. Gejala brain rot apa saja? Tentu ada banyak. Sederhananya, dulu kita bisa tahan doa berjam-jam. Sekarang doa 10 menit aja susah. Benar nggak, saudara? Itu mulai brain rot. Dulu kita bisa baca buku lama. Sekarang udah susah baca buku lama. Itu ciri brain rot. Bukan saya yang ngomong. Googling aja sendiri. Tanya aja sama AI kalau nggak percaya. Salah satu gejala brain rot di generasi sekarang adalah susah baca buku fisik. Itu gejala brain rot. Karena apa? Udah kebiasaan set dopamin. Kalau buku statis gini-gini saja. Dan kita kehilangan pembentukan cara berpikir dari membaca buku itu. Kita kebiasa dengan tontonan, ada subtitle. Satu sisi bagus, tapi satu sisi itu bisa membuat otak kita jadi busuk. Makanya perlu ada keseimbangan. Bukan anti teknologi, tapi kita pro kemanusiaan. Semua bilang, bukan anti teknologi, tapi pro kemanusiaan. Bagaimana manusia tetap menjadi manusia di zaman teknologi yang semakin canggih. Itu yang buku itu coba tawarin, saudaraku. Kalau kita mau baca Alkitab sekarang, berat rasanya. Kita lebih senang dengar khotbah video pendek, betul? Khotbah yang dipotong-potong ada subtitlenya. Lebih senang kita. Saudara-saudara gitu. Apalagi kalau nadanya tinggi gitu ya. Dan hooknya dirancang bagus. Kita sekarang fokusnya susah dengar khotbah pendeta lama. Aduh, gelisah. Pantatnya panas, saudara. Pantatnya udah gelisah ini. Kecuali ke toilet boleh. Ya kan? Saudara nonton video TikTok lama gitu kan. Duduk. Hahaha, lama. Bisa loh 2 jam, 3 jam saudara habiskan. Sambil baring-baring. Begitu dengar khotbah pendeta yang tidak pindah-pindah ini scan-nya, saudara bosan. Apalagi kalau pendetanya khotbahnya muatannya kurang gitu ya. Nadanya juga tidak naik turun gitu ya. Otak kita jadi boring gitu. Makanya pendeta-pendeta yang khotbah juga harus belajar nih neuroscience itu. Biar tahu cara kerja otak manusia. Jadi kita scrolling 2 jam berasa cepat. Saudara pernah kan di waktu santai libur, sudah kerjanya scrolling aja. Kok tiba-tiba udah gelap aja gitu ya. Gak berasa loh. Berasanya kayak baru sebentar aja. Dan nanti efeknya begini lagi, saudara. Bukan sampai di situ. Di buku itu ada yang namanya digital fatigue. Kelelahan digital. Kita nonton, kita pikir mau refreshing, ternyata malah jadi lelah. Lelah kita dengan tontonan itu. Jiwa kita yang lelah, saudaraku. Bahkan sampai badan kita sakit. Heran juga ya. Itulah digital fatigue. Kelelahan digital yang berdampak ke fisik kita, saudara. Nah, kenapa, saudaraku? Karena otak itu, kenapa kita bisa jadi brain rot? Ya, otak itu busuk secara psikologis. Karena otak kita dilatih mencintai stimulasi cepat. Itu yang saya bilang tadi. Set, ganti. Kalau videonya panjang, pasti scan-nya akan diulang-ulang tuh. Kalau diubah-ubah maksudnya. Seperti film-film kartun anak-anak tuh. Per 3 detik ganti scan. Per 3 detik ganti scan. Ganti sudut pandang. Ganti cara sorot kamera. Itu semua demi ketidakbosanan orang yang menontonnya. Supaya perhatian lama ke layar. Dan itu yang membuat otak itu distimulasi dengan cepat. Akhirnya karena ada stimulasi yang cepat, kita kehilangan kemampuan untuk refleksi mendalam, kontemplasi. Begitu pendeta ajak berdiam diri sebentar sambil diiringi musik, ada yang mungkin masih rasa tenang, tapi ada yang gelisah. Ini apaan sih ini pendeta diam-diam? Gelisah dia, saudaraku. Kalau doa pagi itu,
Saya sengaja kadang diam gitu sambil aweng kasih musik. Mungkin saudara yang di rumah apalagi online kan, sudah gelisah ini pendeta ngapain diam-diam gitu ya. Kita kehilangan kemampuan untuk kontemplasi, refleksi mendalam karena otak kita ini kebiasaan stimulus cepat. Set berubah, set berubah, set berubah. Set topik baru, set topik baru. Begitu kita berdiam diri, gelisah saudaraku. Makanya Tuhan tuh luar biasa ya kasih firman-Nya. Berdiam dirilah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Betul? Nah, kalau kita terbiasa dengan stimulus cepat, bagaimana kita mengetahui Dia adalah Tuhan? Ini bukan soal tahu secara knowledge, pengetahuan, bukan secara kognitif aja. Ini bicara bagaimana kita merasakan Tuhan, bagaimana kita mengalami Tuhan di dalam batin kita. Dan manusia di zaman algoritma AI kehilangan kemampuan ini. Dan itu dijelaskan secara neuroscience karena otak kita terstimulasi. Ada dopamin instan yang begitu cepat, bukannya kontemplasi untuk berdiam diri. Makanya perlu sahabat digital, saudaraku. Perlu sahabat digital. Ada saya lihat satu program gereja, dia buat retreat anak-anak muda, one day without gadget, 1 hari tanpa gadget. Wah, itu bagus juga saya pikir. Nanti satu kali kita buat programnya, 1 hari tanpa gadget gitu. Mau saudara? Bisa? Kayaknya ada yang bilang, aduh kayaknya saya mati kalau nggak ada gadget. Ya kan? Akibat dari kita kebiasa berkomunikasi dengan layar, kita kehilangan kemampuan berkomunikasi dengan sesama manusia loh. Betul? Kehilangan kemampuan kita. Karena kita kebiasa dengan layar. Akhirnya waktu ngomong fisik langsung pada diam semua itu di ruangan. Gak ada yang bicara. Gak ada topik. Bingung cari topik mana untuk nyambung. Tapi kalau dengan layar, wah luar biasa dia. Bisa nyambung tuh kemana-mana. Nah itu dampak dari algoritma AI saudaraku. Dan ini bukan sekedar masalah teknologi. Ini jatuhnya dalam gereja pada masalah pemuridan. Gereja harus menjawab persoalan ini. Karena sesuatu itu sedang membentuk pikiran umat Tuhan ini, jemaat ini saudara. Makanya buku itu saya bagikan kepada saudara untuk saudara baca. Sesuatu sedang membentuk pikiran kita, saudara. Makanya ini butuh pemuridan. Saya memang gaungkan itu supaya jadi program pemuridan. Dan di Bali itu ada satu orang di sana yang membagi-bagikan kepada orang-orang di sana. Ya. Jadi dia ditugaskan untuk khotbah di gerejanya, di youth. Dia khotbahkanlah hari pertama buku itu, saudaraku. Dan anak-anak mudanya excited. Wah, Bapak, ini perspektif baru sekali, itu intinya. Di mana beli bukunya? Nah, awalnya dia pesan 1 kan, lalu dia pesan lagi 10. Jadi menarik saudara, ini relevan dengan keadaan zaman. Makanya youth ini harus konsisten terus, walaupun sedikit tetap konsisten. Ya, PA-nya itu jalan. Cepat atau lambat itu akan menyadarkan kita. Tujuannya di situ, menyadarkan. Ingat, bukan anti teknologi tapi pro kemanusiaan. Supaya kita sadar nih bahwa algoritma AI itu kita bisa memanfaatkannya, kita bisa menaklukkannya untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Oke, yang terakhir, jawaban Injil. Dari semua permasalahan tadi, Roma 12 tadi mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Metamorpho. Kita tahu metamorfosis, ulat jadi kupu. Jadi jangan kita jadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu dicetak oleh sistem dunia ini. Berubahlah, metamorpho, transformasi total. Ingat, algoritma itu membaca kita dari luar ke dalam. Tetapi Tuhan membentuk kita dari dalam keluar. Itu bedanya cara kerja algoritma dengan Tuhan membentuk kita. Jadi jangan biarkan algoritma itu memuridkan jiwa kita. Semua bilang, algoritma tidak boleh memuridkan jiwaku. Jadi kalau saudara nanti scroll, ingat Pak Pendeta bilang, tidak boleh ini memuridkan saya ini. Jangan sampai saya dicetak oleh ini tanpa saya sadari. Nah sekarang saudara bukan anti scroll, bukan anti medsos, bukan anti media sosial. Tapi sekarang saudara melihat medsos, melihat media sosial dengan kesadaran. Ini nggak boleh bentuk saya. Saudara pakai AI dengan kesadaran, ini nggak boleh buat saya brain rot. Jangan sampai saya bergantung pada AI, memindahkan semua apa yang harusnya otak saya kerjakan ke AI, tanpa ada analisis sendiri, berpikir sendiri yang akhirnya membuat kita brain rot. Ada kesadaran itu sehingga kita tetap punya kemampuan analitis, tetap punya kemampuan kritis dan tidak memindahkan semua yang harusnya otak kita kerjakan kepada AI yang mesin berpikir ini. Itu kesadaran yang akan dibangun kalau saudara mengerti dampak dari algoritma AI. Dan biarkan Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita. Sebab tidak mungkin kita menang melawan ribuan neuroscientist yang berada di balik teknologi ini, saudaraku. Mereka sangat paham cara kerja otak manusia. Mereka sangat paham. Dan bagaimana caranya kita menang
dengan bangun kesadaran oleh kuat kuasa Roh Kudus. Karena ini akan selalu ada setiap hari dan Roh Kudus juga selalu ada untuk menyertai kita, membangun kesadaran kita. Amin. Jadi pertanyaannya, siapa yang mencetak diri kita setiap hari? Algoritma kah atau Roh Kudus yang harusnya memimpin hidup kita? Jawab masing-masing. Kita berdoa.